Kalau ada orang yang berwudu membasuh tangannya di baliknya dari siku ke ujung jari, apakah itu afdal atau tidak? Apakah afdal atau tidak? Nah, untuk menjawab itu ada dua konteks yang harus dilihat. Yang pertama, menjatuhkan air ke anggota wudhu itu ada dua model. Model pertama, yang menjatuhkan air itu diri yang bersangkutan, diri sendiri. Artinya yang bersangkutan yang menuangkan air, dia menceduknya, dia menuangkan air. Model yang kedua bukan diri yang bersangkutan menjatuhkan air ke anggota wudhu, tapi pihak lain. Pihak lain ini boleh orang, makhluk hidup, boleh benda mati. Yang penting bukan diri yang bersangkutan yang menumpahkan air ke anggotanya. Contohnya, kalau ada orang yang berwudu tapi uzur dia menumpahkan air, menjatuhkan air ke anggotanya, dia minta tolong sama orang. Itu yang menjatuhkan air itu kan orang lain, bukan dirinya namanya. Satu. Yang kedua, benda mati. Yang sekarang di masjid-masjid begitulah. Kita pakai keran. Keran itu pihak lain. Jadi yang menjatuhkan air ke anggota wudhu itu ya pihak lain, namanya keran. Pakai keran. Kalau dulu kita di kampung-kampung mungkin pakai air apa ya, yang dialirkan dari bambu, air leding lah. Leding di kampung, air kan dialirkan dari bambu, pancuran gitu kan. Ya kita berwudunya gini gitu. Air itu sendiri yang berjalan, bukan atas gerakan yang kita lakukan. Nah, dengan melihat dua konteks ini, baru nanti ada yang sempurna, ada yang afdal, ada yang tidak. Kalau yang menjatuhkan air itu diri sendiri, maka afdalnya membasuh tangan itu dimulai dari ujung baru ke siku, diakhiri ke siku. Diawali dari ujung jari tangan ini maksudnya, diakhiri siku. Kalau kita yang menjatuhkan air, misalnya pakai gayung kita sendiri. Nah, tapi kalau pihak lain yang menjatuhkan air itu ke anggota wudhu kita, membasuh tangan tadi, maka yang lebih bagus itu dari sini, dari siku, diawali dari siku, diakhiri ke ujung. Nah, eloknya begitu. Nah, tetapi itu nanti ada khilaf lah ya dalam mazhab Syafi'i. Itu ada perbedaan lah. Dua-duanya boleh. Jadi Al-Quran mengatakan dalam ayat itu hanya mengatakan batas saja. Hanya mengatakan batas. Karena kata-kata yadun dalam bahasa Arab itu boleh jadi maknanya nanti tiga. Kan Al-Quran bilang kan aidiakum, biaidikum. Yadun itu tangan. Tangan itu memakai kata yadun boleh maknanya dari sini kemari, itu juga tangan. Yadun juga dalam Al-Quran. Satu. Boleh juga dari sini ke hasta, namanya juga yadun dalam Al-Quran, itu yadun juga. Boleh juga yadun itu dari sini sampai kemari, itu yadun. Supaya tidak salah, maka Al-Quran membatasi itu. Yadun kemana? Rupanya yadun yang sini sampai ke sini itu, makanya disebut ilal marafiq. Dalam konteks wudu, dalam konteks tayamum tidak ada ilal marafiqnya itu, tidak ada itu. Hanya bilang wa aidikum gitu, sapu wajah dan tanganmu aja, nggak ada ilal marafiq. Tapi dalam konteks wudu ada ilal marafiq. Nah, tapi apakah tayamum itu dari sini kemarin? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i tetap juga tayamum itu tetap disapu dari sini kemari. Kenapa? Karena itu mengikut kepada konteks wudu. Dalam kajian usul fikihnya begitu. Nah, jadi ayat Al-Quran itu mau mengatakan batas saja. Jangan sampai salah mengartikan. Karena konteks yadun dalam konteks ada orang yang mencuri dalam Islam, itu kalau sudah memenuhi persyaratan kan dipotong tangannya. Yadun juga. Faqta'u aydiyahuma kata Quran, maka potonglah kedua tangannya. Tangan yang mana? Ternyata dalam konteks mencuri ya ini sampai sini aja.
Bukan sampai sini atau sampai sini dipotong, sampai sini aja dipotong. Iyadun juga katanya. Nah, jadi istilah iyadun itu menjadi banyak melihat konteksnya. Dalam konteks wudhu supaya tak terjadi kesalahan, maka Allah membatasi secara langsung sampai siku, batas saja. Soal teknisnya mau dibasuh pertama dari ujung baru diakhiri siku, monggo, tergantung konteksnya. Begitu juga sebaliknya. Itu yang ketiga, rukun yang ketiga. Dan apa yang ada di antara itu semua wajib dibasuh. Kalau jari-jarinya, mohon maaf, tidak untuk menghinakan, jari-jarinya bertambah, misalnya biasanya 5 ada jadi 6, itu pun wajib dibasuh, ikut dibasuh. Atau malah tangannya ini bercabang, itu juga dibasuh. Nah, pokoknya yang ada di situ dibasuh semua. Nah, selama masih disebut yadun ilal mirfaq, itu dibasuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, rukun yang keempat, ar-rabi' mashu ba'din, menyapu sebahagian min basyaratir ra'si, dari kulit kepala, au sya'rihi, atau rambut kepala. Rukun wudhu yang keempat, menyapu sebahagian kulit kepala, au sya'rihi, atau rambut kepala. Nah, boleh kulitnya disapu, boleh juga rambutnya disapu. Maka kata yang digunakan ini, kata penghubungnya au itu atau, tidak pakai waw. Kalau disebutnya tadi min basyaratir ra'si wa sya'rihi, berarti mesti dua-dua, kulit dan rambut bersamaan. Tapi enggak, ini pakai au. Jadi kalau ada orang yang menyapu kepala, kulitnya yang disapu, kulitnya saja, boleh, sah penyapuannya. Kalaupun ada yang menyapu rambutnya saja, sah penyapuannya. Kalau ada yang sampai dua-dua, sah juga. Yang tak sah itu rambut tidak, kulit tidak. Nah, itu tidak sah. Sebahagian, tidak mesti semua, Kan dalam mazhab Syafi'i itu kan disebutkan fayakfi walau ba'da sya'ratin. Cukup dianggap menyapu kepala, artinya sah penyapuan kepalanya, meskipun sebahagian sya'ratin, sehelai rambut, sebahagian dari sehelai rambut. Itu kalimatnya unik itu. Walau ba'da sya'ratin, ba'da sebahagian, sya'ratin sehelai rambut. Ada rambut sehelai, lalu sebahagian dari sehelai itu yang diusap, disapu, sudah cukup itu, sudah sah itu. Itu batas minimal hukumnya. Tapi pula jangan kita bayangkan apakah begitu ulama-ulama Syafi'i itu berwudu. Tidak. Mereka hanya menerangkan batas minimal hukum yang dianggap sah. Tapi pada prakteknya bukan begitu yang mereka lakukan. Jangan terbayang Imam Syafi'i masa begitu aja dia mengusap kepalanya. Tidak, betul itu. Nah, tapi ketika terjadi ada orang yang hanya mengusap setengah dari sehelai rambutnya, apakah itu sudah dianggap mengusap? Kata mazhab Syafi'i, sudah. Nah, jadi sudah. Kalau disapu seluruhnya, bagus, boleh. Nah, ini ada perbedaan. Membasuh dengan menyapu. Kalau membasuh, mesti ada aliran. Mesti mengalir. Kalau menyapu, tidak mesti mengalir. Itulah sebabnya kenapa membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki tidak boleh ditetes ke anggota itu lalu diusap pakai tangan sehingga merata tapi tak ada aliran. Itu tidak boleh. Jadi mesti ada aliran karena disebut membasuh. Tapi kalau menyapu tidak mesti ada aliran. Begitu kita tepakkan aja begini tangan kita ke situ, baru diginikan, udah jadi itu. Udah jadi. Walau satu jari pun ya, udah jadi.
Nah, itu bedanya menyapu dengan membasuh. Kalau mau lebih didalamkan lagi, dalam mazhab Syafi'i nanti ada beda dengan mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i cocok nggak diartikan faksilu wujuhakum, faksilu itu membasuh. Ternyata maknanya dalam kitab-kitab Syafi'i, faksilu itu maksudnya inhisal, terbasuh. Karena dalam mazhab Syafi'i dibedakan membasuh dengan terbasuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu hakikatnya sebenarnya terbasuh, bukan membasuh. Dalam mazhab Syafi'i terbasuhnya itu yang menjadi hakikat. Sebab kalau membasuh itu ada unsur pekerjaan yang bersangkutan. Tapi kalau yang terbasuh itu tidak mesti ada unsur kerjaan yang bersangkutan. Itu tadi, begitu kita taruh wajah atau anggota wudhu kita di bawah bambu yang dialirin air, kita bukan membasuh itu, tetapi anggota wudhu sudah terbasuh. Jadi mazhab Syafi'i itu substansinya terbasuhnya itu. Nah, makanya dalam kitab-kitab itu inhisal, menjadi terbasuh. Intinya dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Walaupun itu tidak jadi persoalan. Wa syartu sya'ril ladzi yasihul mashu alaihi, syarat rambut yang sah menyapu atasnya rambut, alla yakhruja, bahwasanya tidaklah keluar rambut itu bil maddi, dengan ukuran panjang, an haddir ra'si, dari batas kepala, min jihati nuzulihi, dari arah menurunnya, mengurainya ke bawah. Artinya begini, kalau ada rambut orang panjang, kalau laki-laki ya tentu jarang lah, yang perempuan. Ini kita laki-laki. Ada laki-laki rambutnya panjang 1 meter. Dia menyapu kepala, disapunya di ujung rambutnya itu, di ujung yang 3 meter itu gitu. Nah, disapunya ke situ. Sah enggak penyapuannya itu? Sah enggak penyapuannya? Kata Syekh kita, syartul sya'ril ladzi yasihul mashu alaihi alla yakhruja bil maddi an haddir ra'si. Tidak sah penyapuannya itu karena syaratnya mestilah tidak keluar dari batas kepala, min jihati nuzulihi, dari arah uraiannya. Itu kan sudah melewati batas kepala. Jadi begitu diusapnya rambut yang melewati batas kepala itu tidak dihitung. Berarti dia belum menyapu kepala. Nah, mesti di batas kepala itu, masih di batas kepala. Mungkin takut dia rusak sisirnya, disapunya yang di ujungnya, tapi di lewat batas kepala. Beda kalau masih batas kepala, itu masih dianggap menyapu. Kalau orang yang tak punya rambut misalnya, ya kulit tadi, mashu ba'din min basyaratir ra's itu. Karena memang Al-Quran kan bilang kepala bukan rambut. Wamsahu bi ru'usikum, kata Al-Quran, dan sapulah kepala kamu, bukan rambut kata Quran. Kepala. Nah, kepala. Tapi para ulama mengatakan rambut pun boleh. Kalau mazhab Hanafi itu 1/4 lah dari kepala itu, yang minimal 1/4 itu diusap. Karena menurut mereka itu praktik yang dilakukan Nabi itu begitu. Nabi tidak pernah kurang dari 1/4 menyapu kepalanya, kata mereka begitu. Dalam fikih lintas mazhab itu begitu.
Dalam satu uraian lagi, Nabi tidak pernah praktek wudhu Nabi mengusap kepala itu kurang dari seukuran ubun-ubun. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mereka mengambil batas hukum minimal setengah dari sehelai rambut pun sudah boleh, sudah mencukupi. Tapi kita prakteknya nggak begitulah, Bagian mana itu dianggap, baik depan, samping maupun belakang, yang penting masih kepala. Kalau bersisir misalnya takut rusak depan, ambil yang samping, usap yang samping. Kalau samping juga takut rusak, ambil yang belakang, enggak apa-apa. Yang penting masih batas rambut itu. Nah, itu. Yang kelima, rukun yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki bersamaan dengan dua mata kaki. Lagi-lagi bersamaan, itu batas. Kasusnya sama dengan membasuh tangan. Jadi apakah diawali dari ujung baru ke mata kaki atau dibalik dari mata kaki ke ujung, itu macam tadi kasus tangan. Konteksnya harus dilihat. Itu soal kesunahan saja, afdoliyatnya saja. Sama itu. Termasuk juga dalam membasuh kaki ini pecahan-pecahan telapak kaki tumit belakang itu. Kalau masih terbuka pecahannya itu, maka air mesti masuk ke situ. Kadang-kadang kan kaki kita itu mau pecah itu belakangnya. Pecah-pecah lah. Pecah-pecah ini banyak faktornya, bukan karena kerja keras, enggak. Karena kekurangan makan buah pun bisa juga, sayur bisa juga, katanya begitu kan. Jadi mengering dia, pecah gitu. Atau yang sering kerjanya di galon air itu biasanya begitu, karena dingin selalu biasanya mau juga. Nah, yang pecah-pecah yang masih terbuka itu mesti wusulul ma'i, harus sampai air ke situ, harus sampai air. Itu kaki pecah-pecah. Nah, ini juga kasusnya sama tangan itu begini. Wa yajibu ghuslu juz'in minas saqi, wajib pula membasuh sebahagian dari betis. Batasnya tadi kan mata kaki. Tapi dibilangnya wa yajibu ghuslu juz'in minas saqi, wajib pula membasuh sebahagian dari betis, liyata'akkada min ghuslir rijli, supaya menguatkan pembasuhan kaki itu kulliha secara keseluruhan. Kaedahnya sama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi menjadi wajib membasuh sebagian betis karena kaedah itu. Karena kalau tak dibasuh sebagian betis itu, maka tak sempurna basuhan kaki itu, maka menjadi wajib. Nah, wajib itu, sebagian betis itu wajib dilewatkan dari mata kaki itu, lewatkan. Jangan sampai pas-pasan, itu maksudnya. Rukun yang terakhir, yang keenam, at-tartibu, tertib. Tertib itu tidak boleh berpindah dari satu anggota sebelum selesai. Itu maksudnya tertib. Belum lagi selesai dia tangan kanan, udah pindah dia ke kepala, tidak boleh itu, tidak sah itu. Belum lagi selesai dia tangan atau malah pindah dia ke kepala gitu. Atau belum selesai lagi kepala dia sudah ke kaki. Nah, itu tidak tertib. Jadi tertib itu gitu, mengurutkan sesuai urutannya itu, tidak boleh berpindah-pindah. Kenapa harus ada tertib? Kan tertib ini rukun wudhu yang dalilnya itu hadis Nabi. Quran tidak ada bilang tertib sebenarnya. Itu hanya interpretasi ulama. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a murattiban. Nabi itu kalau berwudhu memang selalu tertib. Selalu tertib. Praktek Nabi berwudhu itu tertib. Ini namanya sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Nanti sunnah itu kan tiga lah, fi'liyah, qauliyah, takririyah. Jadi Nabi dalam berwudhu itu mempraktekkan tertib. Nah, tertib. Kemudian ada interpretasi Imam Syafi'i terhadap ayat itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah itu. Imam Syafi'i bilang begini, innallaha dzakaral mamsuha bainal maghsulaini
Dzalika linuqtati tartibi. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu mana yang disapu di antara mana yang dibasuh, itu menunjukkan tertib. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau nggak menunjukkan tertib, kenapalah dalam Al-Quran itu dilangkap itu? Pertama kan Al-Quran bilang basuhlah wajah kamu, basuhlah dua tangan kamu sampai siku. Lalu diselingi dengan dan sapulah kepala kamu. Baru dilanjutkan lagi dan basuhlah kakimu itu. Kalau ini tidak menunjukkan tertib kata Imam Syafi'i, apa gunanya itu? Seyogianya harusnya basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki itu. Harus basuh-basuh dulu gitu. Nah, kata Imam Syafi'i itu linuqtati tartibi, itu karena ada faedah tartib itu. Nah, itu interpretasi Imam Syafi'i lah terhadap ayat itu. Tapi sebenarnya dalil tertib itu ya hadis fi'liyah itu, Nabi yang mempraktikkan begitu. Mas'alatun, ada satu permasalahan. At-tartibu wajibun fi kulli wudu'in illa fi mas'alatin wahidatin. Tertib dalam berwudu itu hukumnya wajib pada tiap berwudu, illa kecuali dalam satu persoalan. Famahiyya, apa itu? Syekh kita bertanya, dia yang menjawab. Dijawabnya begini. Idza in ghamasa fil ma'i walau lahzatan. Kalau ada orang yang menyelam dalam air walau